Salam, perkenalkan nama saya Stalvanis Ansel, NIM 1710416471, kelas Bagia 3, mata kuliah marketing. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas marketing, yaitu soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan marketing? Adalah segala upaya yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media elektronik atau internet. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemasaran online? Pemasaran online adalah, atau dalam kurung online marketing, merupakan kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet. Soal yang ketiga, apa manfaat lain yang diperoleh responden dari sosial media bagi UKM? Yaitu, yang pertama ada media komunikasi yang efektif bagi konsumen dengan pemasok, meningkatkan pemasaran dan memperluas pangsa pasar, meningkatnya pengetahuan dalam pembuatan atau membuat keputusan bisnis. Soal yang keempat, materi apa saja yang terkait dengan pemasaran online? Yaitu yang pertama ada email marketing dan sales letter, video marketing, social media marketing, partnership atau affiliate marketing, search engine marketing. Soal yang kelima, ada dua jenis saluran pemasaran online, sebutkan dan jelaskan. Yaitu yang pertama adalah layanan online komersial, yaitu internet, layanan yang menawarkan informasi dan layanan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar biaya bulanan seperti Amerika Online. Selanjutnya ada internet atau web global, jaringan komputer yang luas dan berkembang pesat yang tidak mempunyai manajemen dan komunikasi sentral. Soal ke-6, apa manfaat pemasaran online? Sebutkan dan jelaskan. Yaitu yang pertama ada murah dan efisien. Untuk dapat membuka toko secara fisik akan membutuhkan modal jutaan rupiah. Hal ini berbeda dengan modal yang diperlukan untuk membuat toko online, hanya ratusan rupiah. Bahkan saat ini sudah banyak fasilitas di internet yang dapat kita manfaatkan untuk membuka toko online dengan gratis. Selain itu, biaya operasional toko online hanya pada biaya akses internet tanpa perlu karyawan. Selanjutnya, pemasaran online melalui internet tidak terbatas oleh waktu, tidak seperti bisnis offline lainnya. Layanan pemesanan bisnis melalui internet bisa diakses konsumen kapan saja selama ada jaringan internet. Selanjutnya, pemesanan online melalui internet juga menjangkau pasar lebih luas. Melalui bisnis internet, produk dapat diinformasikan hingga ke seluruh daerah Nusantara, bahkan menjangkau pasar di luar negeri. Selanjutnya, dengan memakai strategi pemesanan online melalui internet, dapat meningkatkan image perusahaan di mata para konsumen, sehingga mereka nilai lebih untuk menghadapi persaingan bisnis yang ada. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya pemasaran. Karena pemasaran online melalui internet lebih tertarget dan biayanya relatif lebih rendah dibandingkan biaya pemasaran offline yang biayanya lebih besar untuk membuat brosur, spanduk, banner, dan neonbooks dan lain-lain. Selanjutnya, memudahkan pelaku usaha untuk menjalin hubungan dengan para konsumen karena melalui internet dapat terjalin komunikasi yang interaktif antara konsumen dengan pelaku bisnis, misalnya saja melalui kontak, saran, atau ruang komentar. Soal nomor 7, apa kekurangan dari pemasaran online? Sebutkan dan jelaskan. Yaitu, pertama, mengharuskan pelanggan untuk menggunakan teknologi internet. Rendahnya kecepatan koneksi internet juga dapat menjadi hambatan. Konsumen di internet tidak dapat menyentuh, mencium, merasakan, atau mencoba barang secara nyata sebelum melakukan pembelian. Selanjutnya, adanya penipuan dalam penjualan secara online. Yang ke-8, apa yang dimaksud dengan konsumen online? Konsumen yang melakukan transaksi pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara online melalui internet atau pengguna internet. Soal ke-9, bagaimana cara melakukan pemasaran online? Jelaskan. Yaitu, pertama adalah tentukan target pasar. Anda harus mengetahui siapa target pasar Anda dengan
secara online terlebih dahulu agar lebih mudahkan dalam proses bisnis secara online. Selanjutnya, membangun website. Website adalah salah satu yang harus Anda bangun. Selanjutnya, membuat rencana, yaitu promosi untuk mengembangkan bisnis online dan strategi online marketing yang akan Anda dirikan. Soal ke-10, apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran online atau internet? Merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kegiatan promosi dan pemasaran bisnis yang dilakukan secara online. Soal nomor 11, secara garis besar, strategi pemasaran online dapat dibagi menjadi 6 langkah yang dapat disingkat menjadi sistem. Sebutkan dan jelaskan, yaitu yang pertama adalah S, pencarian dan penelitian. Lakukan proses pencarian dan riset ceruk pasar dan kompetitor Anda. Yang I, memulai strategi. Tentukan sistem dan strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan prospek dan pelanggan. S, mulai mesin konten. Pergunakan berbagai konten untuk menarik orang ke bisnis Anda. Yang T, lalu lintas. Mendatangkan pengunjung ke bisnis Anda. Yang E, merangkul hubungan. Bina hubungan dengan pelanggan melalui berbagai channel atau kanal. Yang M, uang. Strategi mendatangkan pendapatan dan keuntungan. Soal ke-12, jelaskan apa yang dimaksud dengan pay per click atau PPC atau biaya per klik. Adalah sebuah metode kerjasama periklanan di internet yang berarti pemilik situs akan dibayar atas setiap klik dari pengunjung situs pada link iklan yang terpasang di website ataupun blog miliknya. Soal ke-13, apa yang dimaksud dengan media buying? Jelaskan dengan contoh. Media buying adalah periklanan adalah merupakan aktivitas dalam memilih institusi media, monitoring dan mengevaluasi hasil dari media kegiatan media planner. Soal ke-14, apa yang saudara ketahui tentang Al-Amin Seller di Bursa Muslim.com? Berikan contohnya. Yaitu merupakan fitur premium seller atau berbayar di Bursa Muslim.com dengan dana yang hemat. Anda ditaruhkan posisi iklan dengan target yang tepat, yaitu di halaman depan Bursa Muslim.com. Soal yang ke-15, apa yang dimaksud dengan embrace relationship? Adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lainnya. Soal ke-16, apa yang dimaksud dengan e-money? Jelaskan. Yaitu merupakan strategi mendapatkan atau mendatangkan pendapatan dan keuntungan. Soal ke-17, apa peluang dan tantangan pemasaran online? Jelaskan. Yaitu pertama adalah peluang. Peluang pemasaran online adalah menjadi model bisnis yang penuh dan lengkap dengan beberapa perusahaan. Tantangan pemasaran online yaitu yang pertama adalah keterpaparan dan pembelian konsumen yang terbatas, demografis dan fisiografis pengusaha menjadi menyimpang, kekacauan dan kesemrawutan, keamanan dan kepedulian etis. Soal ke-18, sebutkan dan jelaskan 4 hal utama yang harus diperhatikan dalam pelayanan. Yaitu yang pertama ada quick response, harus melayani calon pelanggan dengan cepat dan tepat dan tidak memakan banyak waktu. Jadi hal ini harus dilakukan secara tepat agar calon pembeli tidak menjadi adanya penumpukan calon pembeli atau pelanggan. Selanjutnya ada delivery service, yaitu harus menggunakan layanan pengiriman yang terbaik dan terpercaya bagi para pembeli. Jangan sampai barang yang dikirim rusak apalagi hilang dalam perjalanan. Selanjutnya ada payment system, harus memberikan kemudahan bagi calon pembeli dalam melakukan pembayaran. Tentunya dapat menggunakan berbagai fasilitas pembayaran yang ada seperti PayPal dan lain-lain. Selanjutnya ada after sales service, yaitu memberikan layanan penjual yang baik kepada para pelanggan.
Tentunya jika produk yang mereka beli rusak, sudah seharusnya mau untuk memperbaiki ataupun mengganti produk tersebut sehingga mereka puas terhadap pelayanan yang diberikan. Soal ke-19, sebutkan dan jelaskan 5 strategi yang paling baik dalam pemesanan online, yaitu yang pertama adalah membangun website atau blog bisnis. Menurut saya, memiliki sebuah website adalah salah satu yang krusial bagi para pebisnis. Website adalah tempat di mana orang-orang dapat lebih mudah menjangkau dan menghubungi kita, sehingga kita mempunyai waktu untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, membuat akun sosial bisnis, yaitu platform media sosial memungkinkan Anda memasarkan produk lebih mudah dalam kepentingan bisnis Anda seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google+, dan lain-lain. Selanjutnya ada continuous marketing, yaitu menekankan pemasaran berkelanjutan, menekankan pada promosi di jaring sosial. Selanjutnya ada visual marketing, yaitu menciptakan objek visual yang mana bisa mewakili produk yang pelaku bisnis tawarkan kepada konsumen. Selanjutnya ada personal marketing, mengedepankan konsumen secara personal, sering disebut dengan on-to-on marketing. Soal ke-20, sebutkan dan jelaskan 4 cara merawat hubungan yang baik dengan pelanggan dalam pemesanan online. Yaitu yang pertama ada member system. Bagi mereka yang telah membeli produk, maka dapat memberikan mereka fasilitas yang sebagai member. Dapat memberikan sebuah kartu member sebagai penghargaan bagi mereka dan sebuah akun member, di mana mereka dapat mengakses halaman khusus di dalam website. Selanjutnya ada email marketing atau newsletter. Dapat memaintain pelanggan dengan mengirim email secara berkala dan yang isinya mengenai suatu hal yang berbeda, misalnya pengetahuan tentang produk Anda ataupun informasi tips dan trik yang berhubungan dengan produk Anda. Ini ada spesial promo. Harus menggunakan spesial promo yang sangat baik jika memanfaatkan momen yang sedang berlangsung. Misalnya ada Lebaran, Natal, Tahun Baru, Hari Kasih Sayang atau Valentine, Halloween, dan lain-lain. Selanjutnya ada rewards point, yaitu memberikan poin bagi setiap pembelian yang dilakukan pelanggan, di mana jika mereka mendapatkan poin dalam jumlah tertentu, mereka dapat tukarkan dengan sebuah hadiah. Soal ke-21, sebutkan dan jelaskan kendala utama dalam mulai bisnis online, yaitu pertama adalah koneksi internet. Mungkin bagi yang tinggal di daerah kawasan perkotaan atau kota-kota besar, koneksi internet bukanlah menjadi suatu kendala yang berarti. Namun sebaliknya, bagi yang tinggal di desa di mana jaring internet masih jauh di bawah standar. Yang selanjutnya yaitu penguasaan bahasa asing. Ini merupakan kendala terbanyak yang dan paling umum dimiliki oleh para pemula bisnis online, yaitu faktor penguasaan bahasa asing atau Inggris. Walaupun ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut seperti business page review dengan memakai jasa penerjemah, namun tetap saja tidak akan maksimal usaha yang dilakukan karena sifat ketergantungan secara terus-menerus tidak akan bisa menjamin totalitas hasil usaha akan terwujud secara maksimal. Selanjutnya yaitu kemampuan dan tekad. Tekad saja alias modal nekat serta kemampuan hasrat tinggi tidaklah cukup untuk sukses dalam bisnis internet tanpa memiliki kemampuan atau salah satu keahlian dasar dari seluruh cakupan yang dibutuhkan sebagai penunjang. Dalam hal ini adalah hal-hal yang merupakan bagian dari faktor yang harus setidaknya sedikit terpenuhi sebagai kelengkapan atau materi modal skill di bisnis online. Baiklah, sekian yang dapat saya berikan untuk tugas marketing pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.